Mahasiswa Universitas Mataram ditemukan tim SAR dalam kondisi tak bernyawa di Gili Air, Lombok Utara. Seorang oknum pengacara dibekuk Reserse Narkoba Lombok Barat. Ya, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda bersama saya Hidayat Adiasih. Inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama dari Lombok Utara, pemirsa. Mahasiswa UNRAM Aldin Naufal Firaskarni ditemukan tim SAR dalam kondisi tak bernyawa di Gili Air, Lombok Utara. Korban dilaporkan tenggelam saat berenang di laut. Pencarian mahasiswa UNRAM yang tenggelam di perairan Gili Air, Lombok Utara membuahkan hasil. Tim SAR Mataram bersama unsur terkait dan masyarakat sekitar berhasil menemukan dan mengevakuasi korban Aldin Naufal Firaskarni setelah menyisir perairan Gili Air. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas Nipah untuk dilakukan visum. Kronologis kejadian, korban bersama rekan-rekannya yang sedang mengadakan kuliah kerja nyata di Gili Air berenang di pantai, namun korban terpisah dari rekannya sekitar 30 menit kemudian sebelum tenggelam. Rekan korban sempat melihat korban melambaikan tangan, meminta pertolongan namun tidak dihiraukan lantaran korban disangka bisa berenang. Setelah mendapatkan laporan korban tenggelam, tim SAR gabungan langsung bergerak cepat melakukan pencarian dengan menyisir perairan Gili Air. Sampai dengan kemarin proses pencarian sudah kita laksanakan, mulai dari kita terima laporan sampai dengan pelaksanaan tadi malam. Dan kita sudah melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana operasi kita, yaitu dengan melaksanakan penyelaman dan penyisiran di sekitar LKP dengan unsur-unsur dari potensi SAR, teman-teman dari TNI dan Polri, menemukan korban dalam keadaan mengapung dan meninggal dunia. Usai ditemukan, jenazah korban selanjutnya diserahkan ke pihak keluarga di Desa Montong Betok, Lombok Timur untuk dimakamkan. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang oknum pengacara berinisial MH dibekuk Reserse Narkoba Lombok Barat dari tangan terduga pelaku. Polisi mengamankan 7,8 gram sabu sebagai barang bukti. Seorang pria berinisial MH warga desa Pelangan, Kecamatan Sekotong diamankan Satres Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga hendak mengedarkan sabu ke para penambang emas di Sekotong. Pelaku yang bersangkutan berprofesi sebagai lawyer diduga baru 1 tahun mengedarkan narkotika jenis sabu. Terduga pelaku MH mengaku barang haram tersebut dibeli dari rekanan seharga 3,6 juta rupiah dan akan diedarkan ke penambang emas di Sekotong. Barang pun belum resmi untuk bertransaksi, yang mana saya harus dapatkan. Tapi kan sudah dibayar ya? Iya, tapi sudah dibayar. Si pemilik aslinya artinya mau keluar sebentar katanya, dan dia titip barang. Jadi gini, barang itu sudah posisi dibayar. Kasat Narkoba Polres Lombok Barat mengatakan terduga pelaku ditangkap di rumahnya dan saat penggeledahan di rumah pelaku, polisi mengamankan 40 poket sabu dengan total bruto 7,8 gram. Yang bersangkutan diduga mengedarkan narkotika golongan 1 jenis sabu. Pada saat dilakukan penangkapan, yang bersangkutan sedang berada di rumah, sedang beristirahat di rumah. Kita lakukan penggeledahan. Didampingi dengan saksi-saksi, didapati 40 poket. Kini terduga MH dijerat Undang-Undang Nomor 35 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga Gunung Sari Lombok Barat berunjuk rasa ke kantor Kominfo Lombok Barat. Mereka menuntut tower dari salah satu provider untuk bertanggung jawab atas dampak radiasi yang ditimbulkan. Sejumlah warga Gunung Sari Lombok Barat mendatangi kantor Diskominfo setempat. Mereka mendesak Kominfo mengambil sikap tegas atas keberadaan tower provider
yang beroperasi di Dusun Lendang Bajur, Gunung Sari, Lombok Barat. Mereka meminta pihak tower untuk memberikan jaminan keselamatan kepada warga, karena semenjak keberadaan tower tersebut, warga kerap mengeluh sakit kepala, kulit gatal-gatal, dan beberapa keluhan lainnya. Selain itu juga, mereka mendesak Kominfo agar memediasi mereka dengan pemilik lahan tempat tower berdiri, agar tidak terjadi konflik sosial dengan pemilik lahan. Ini kesehatan terkait radiasi atau kecelakaan apa gitu? Menurut mereka radiasi katanya. Oh gitu. Radiasi. Kalau kecelakaan mungkin selama ini tidak. Oh, apa dia penyakitnya Kak? Karena ya Kalau sulit. kata mereka tadi itu ya pusing, kemudian apa namanya lemah, lemas kakinya. Oh gitu. Di dusun mana dia Pak Kade? Di dusun Bajur. Lendang Bajur ya? Sari. Oh gitu. Apa langkah kita terus Pak Kade? Makanya seperti tadi ya kita alhamdulillah dimediasi sama Pak Kadis itu, juga ada dari masyarakat dan dari LPA. Kepala Dinas Kominfo Lombok Barat, Ahad Legiarto, berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut secara musyawarah mufakat. Kalau kita bicara tower telekomunikasi, itu memang kita hanya memantau, karena tower ini kan yang ada di masalahnya di lokasi adalah antara pemilik lahan dengan pemilik bangunan tower dan masyarakat. Oh gitu. Masyarakat. Intinya ya itu. Jadi permasalahannya bukan secara teknis, secara sosial. Sementara itu, pihak provider yang ikut dalam pertemuan tersebut berjanji akan memberikan kompensasi dan asuransi kepada mereka yang terbukti sakit akibat radiasi tower. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. iNews NTB akan segera kembali, untuk itu tetaplah bersama kami.